Om Swastiastu, Semeton Istana Channel, selamat datang di Istana Channel. Tim terpadu penanganan konflik sosial Pemkab Gianyar memediasi masalah eksekusi yang dilakukan Desa Adat Taro Klon, Desa Taro, Kecamatan Tegalalang terhadap tanah ayahan desa seluas 8 are ditempati Mangku Ketut Warga pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022. Pemkab Gianyar melalui tim terpadu di deadline abulan Pitung Dina untuk memediasi eksekusi yang dilakukan Desa Adat Taro Klon, Desa Taro, Kecamatan Tegalalang Gianyar. Itu terungkap saat tim terpadu dipimpin Sekretaris Daerah Made Gede Wisnu Wijaya bersama Kapolres Gianyar AKBP Imade Bayu Suta Sartana, Kepala Kesbang Pol Gianyar, Camat Tegalalang dan pihak terkait menggelar rapat mediasi di kantor Desa Taro Sabtu tanggal 5 Maret 2022. Pertemuan dilaksanakan di kantor perbekal Desa Taro dihadiri seluruh prajuru desa Klian Adat dan Desa Adat Taro Klon Ketut Subawa. Pihak Desa Adat Taro Klon memberikan kesempatan pemerintah Kabupaten Gianyar untuk melakukan mediasi sampai tegang waktu 1 bulan 7 hari dan akan melakukan pembersihan terhadap alat-alat yang ditempatkan di perkarangan tempat tinggal warga yang diajak bersengketa. Jelas Sekda Wisnu Wijaya yang juga Wakil Ketua 3 Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Gianyar saat dikonfirmasi pada Senin tanggal 7 Maret 2022. Tim juga sudah melayangkan surat penundaan pelaksanaan surat keputusan Desa Adat Taro Klon nomor 300/161/BID 4/BKBP/2022. Tim ingin menyelesaikan permasalahan agar bisa dilakukan secara damai, meminta kepada Desa Adat Taro Ketut Subawa untuk mempertimbangkan kembali sanksi adat yang dijatuhkan kepada Mangku Ketut Warga dan memberikan kesempatan kepada tim terpadu penanganan konflik sosial Kabupaten Gianyar untuk memediasi penyelesaian permasalahan secara damai. Sementara itu, setelah tim terpadu melakukan mediasi, alat-alat sisa upakara berupa potongan bambu masih dibiarkan menumpuk di tanah ayahan yang ditempati Mangku Ketut Warga. Belum ada upaya pembersihan atau pemindahan. Bambu sisa upakara itu masih menumpuk di rumah, bahkan ada yang menutup tempat kami menyimpan gerabah, ujar Mangku Ketut Warga didampingi anaknya, Wayan Gede Kartika dan penasihat hukum I Gusti Ngurah Wisnu Wardana. Pada tanggal 7 Maret 2022, Mangku Warga memilih bersabar dan menyerahkan penyelesaian masalah kepada pihak terkait. Kami serahkan ke Pemda agar dipilah-pilah, dibedakan mana soal adat, mana soal perdata yang putusannya sudah inkrah, ungkap Mangku Warga yang sudah 45 tahun ngayah sebagai Mangku Pura Pusah, kemudian mundurkan diri karena ingin fokus menghadapi permasalahan. Ia juga menyampaikan tindakan dari Desa Adat Taro Klon sudah membuat keluarganya resah. Setiap malam saya sudah tidak bisa tidur, takut bila ada hal-hal di luar kontrol terjadi, ucapnya. Selain itu, akses terbatas hingga beban psikis dialami oleh anak cucunya. Anak saya yang SMP dan SMA enggan keluar rumah apalagi di sekolah, padahal baru mulai PTM, yang kami sesali pula. Eksekusi itu tidak ada rekomendasi dari MDA, ungkap Wayan Gede Kartika menimpali ayahnya. Mangku Ketut Warga akhirnya memilih melayangkan pengaduan ke Polres Gianyar terkait membuat perasaan tidak menyenangkan. Kami sudah bersabar, legowo, tapi semua itu ada batasnya, ungkapnya. Terkait pengaduan ke Polres Gianyar, penasihat hukum Wisnu Wardana menegaskan ada beberapa nama yang dilaporkan. Klian Adat, Desa Adat dan prajuru lain yang memerintahkan warganya melakukan eksekusi. Kami harap mereka diproses, tegas Wisnu Wardana. Selain itu, pengaduan juga dilayangkan ke Kemenkumham terkait adanya indikasi pelanggaran perlindungan HAM. Ada seorang warga ditutup akses air, ekonomi, sawah, apa nunggu harus ada meninggal dulu. Ada anak-anak dipagari, dikasih bambu. Anak ini kan sekolah. Kebebasan mengenyam pendidikan gimana? Semua pihak terkait harus memperhatikan betul, beber Wisnu Wardana. Dikonfirmasi terpisah, Kapolres Gianyar AKBP Imade Bayu Suta Sartana membenarkan adanya pengaduan tersebut. Ada melapor ke Polres karena merasa keberatan. Intinya ingin perlindungan hukum. Kalau hasil penyelidikan memenuhi unsur,
maka kami proses. Tapi sementara kita upayakan damai, selesai secara baik-baik, tandasnya. Dilansir pada nusabali.com, Desa Adat Taruk Kelod, Desa Adat Taruk, Kecamatan Tegalalan Gianyar, mengeksekusi tanah ayahan desa seluas 8 are yang ditempati mantan pemangku Pura Pusah lan Balai Agung, Jero Mangku Ketut Warka. Eksekusi langsung dilakukan hanya berselang 1 jam pasca berakhirnya catur berata penyepian Tahun Baru Saka 1944 pada Sukrawage. Keramat Desa Adat Taruk Kelod langsung tumpah ruah berkumpul di Nista Mandala Pura Pusah lan Balai Agung sekitar 1 jam setelah ngembak geni nyepi. Jumat pagi pukul 7, kerama berkumpul setelah kulkul kentongan adat dibunyikan terkait penerapan sanksi adat terhadap keluarga Jero Mangku Ketut Warka. Eksekusi dilakukan sesuai dengan surat keputusan Desa Adat Taruk Kelod nomor 06-DA TRKL 3 Romawi / 2022. Berdasarkan SK Desa Adat Taruk Kelod tersebut, keluarga Jero Mangku Ketut Warka diberikan batas akhir untuk mengosongkan tanah ayahan desa hingga ngembak geni nyepi Tahun Baru Saka 1944, Jumat 3 Maret 2022. Namun SK tersebut tidak digubris oleh keluarga Jero Mangku Warka, sehingga Desa Adat Taruk Kelod pun langsung bergerak melakukan eksekusi. Dalam eksekusi kemarin, kerama memasang spanduk kepemilikan tanah, kemudian menaruh sejumlah bambu dan perlengkapan upacara di tanah ayahan desa tersebut. Desa Adat Taruk Kelod Ketut Subawa memastikan eksekusi tersebut tidak menggunakan cara-cara anarkis. Desa Adat juga tetap memberikan akses keluar masuk rumah pada keluarga Jero Mangku Ketut Warka. Tidak ada sanksi pengusiran tegas Desa Ketut Subawa. Ketut Subawa menyebutkan awal mula persoalan tidak terlepas dari sejarah Desa Adat Taruk Kelod yang dibangun jauh sebelum Indonesia merdeka. Desa Adat Taruk Kelod dibangun oleh 50 kepala keluarga. Hingga saat ini keturunan 55 kakak pendiri Desa Adat Taruk Kelod tersebut masih menempati karang ayahan desa adat lahan adat seperti pertama kali desa ini dibangun. Semua 50 kakak kerama yang membangun Desa Adat Taruk Kelod sebelum Indonesia merdeka ngemong karang ayahan desa adat. Daftar nama-nama tertera di Balai Agung. Tapi dari 50 kakak itu sekarang sudah berkembang jadi banjar dan mereka tetap menempati karang ayahan sesuai daftar di Balai Agung, terang Subawa. Seiring berjalannya waktu, karang ayahan desa milik keluarga Isabit diklaim oleh kerama bernama Ketut Warka yang kemudian menjadi pemangku Pura Pusah lan Balai Agung Desa Adat Taruk Kelod. Bahkan Isabit yang termasuk kerama kurang mampu sampai digugat ke pengadilan. Dalam persidangan di pengadilan, Isabit kalah perkara sehingga diminta meninggalkan tanah tersebut oleh Jero Mangku Ketut Warka. Ketika itulah Desa Adat Taruk Kelod turun tangan. Menurut Subawa, dalam persidangan di pengadilan, Jero Mangku Warka membawa saksi palsu yang menyebutnya bahwa Isabit baru menempati karang ayahan desa selama 25 tahun. Padahal keluarga Isabit sudah turun-temurun menempati karang ayahan tersebut. Jero Mangku Warka menggugat lewat pengadilan melawan orang miskin menggunakan saksi yang notabene iparnya sendiri. Saat bersaksi di pengadilan mengaku tidak ada hubungan keluarga, papar Subawa. Dalam kesaksiannya dikatakan bahwa Isabit baru tinggal di sana selama 25 tahun. Padahal setahu kami keluarga Isabit secara turun-temurun sudah di sini. Bahkan orang yang usianya lebih tua dari saya juga bilang demikian. Saksi palsu itu juga telah mengakui kesalahannya dan dikenakan denda adat, lanjut Subawa. Sementara eksekusi tanah ayahan desa yang dikuasai Jero Mangku Warka, kata Subawa, dilakukan karena mantan pemangku Pura Pusah lan Balai Agung itu tidak pernah menyadari kesalahan-kesalahan yang diperbuat. Semua teguran yang dilayangkan desa adat tidak pernah dihiraukan. Karenanya kerama setempat tidak bisa lagi mengajak Jero Mangku Warka sebagai kerama Desa Adat Taruk Kelod. Maka itu tanah adat yang beliau tempati diminta kembali oleh adat Taruk Kelod. Apalagi peringatan telah diberikan pihak desa adat sejak tahun 2019 lalu, tanda Subawa. Meskipun tanah ayahan desa yang ditempatinya dieksekusi, menurut Subawa, pihaknya tidak merobohkan bangunan milik keluarga Jero Mangku Warka. Pasalnya kerama adat hanya mencabut hak tanah ayahan desa yang ditempati Jero Mangku Warka saat ini.
Tanah tersebut digunakan untuk menaruh material sisa upacara seperti bambu. Akses jalan masuk ke rumah jero mangku warga juga tetap disediakan. Kami juga manusia tidak semena-mena. Kami langsung pergunakan tanah itu untuk menempatkan material sisa karya. Tidak ada pengusiran, akses jalan tetap ada. Tapi jika yang bersangkutan jero mangku warga tidak mengindahkan kami, nanti akan dilakukan paruman lagi untuk membahas masalah pengusiran. Warning Subawa. Menurut Subawa, eksekusi tanah ayahan desa yang ditempati jero mangku warga sesuai dengan isi awik-awik Palet 6 Pawas 33.3 yang berbunyi silih tunggil krama desa kaledring ayah. Wenang katiwakin pamida nututin paswara yening jantos awarse celet ring ayah miwah pewedal nenten sakaning panugrahan prajurit desa. Wenang wiyadin tanah punika kedaud oleh krama desa. Selain itu, eksekusi dilakukan berdasarkan hasil keputusan Paruman Krama Desa Adat Tarukelot tanggal 7 Februari 2022 lalu. Sesuai Paruman, pihak Desa Adat Tarukelot telah memberikan surat peringatan SP1, SP2, dan SP3 kepada keluarga jero mangku warga yang pada intinya berisi tuntutan. Namun sejumlah tuntutan Desa Adat Tarukelot tidak dihiraukan oleh keluarga jero mangku warga. Salah satunya tuntutan agar mencabut gugatan permohonan eksekusi tanah PKD yang ditempati keluarga Isabit. Selain itu, jero mangku warga juga tidak bersedia mengakui kesalahannya sekala niskala telah mengklaim tanah ayahan yang ditempati keluarga Isabit. Karena keluarga jero mangku warga tidak mengindahkan surat peringatan tersebut, maka pihak Desa Adat Tarukelot memberikan surat keputusan nomor 06/DA TRKL /3/2022. Pada intinya, surat keputusan ini memohon kepada jero mangku warga agar mengosongkan tanah ayahan desa yang ditempati sampai batas waktu ngembak geni pada Nyepi Jumat kemarin. Sebagai tanda bahwa tanah ayahan desa yang ditempati jero mangku warga sudah diambil alih Desa Adat Tarukelot, maka kemarin Krama bergotong royong memindahkan bambu dan material bekas upacara yang sebelumnya berada di sebelah barat Pura Pusah dan Agung ke halaman depan rumah yang bersangkutan. Pemindahan material dilakukan Jumat pagi sekitar pukul 9 WITA. Krama bersama prajurit adat dan pecalang juga melaksanakan pemagaran bangunan warung milik jero mangku warga yang memagari akses jalan yang berada di belakang sebelah tenggara pekarangan. Selanjutnya sekitar pukul 10 WITA dilakukan pemasangan baliho di depan pekarangan rumah jero mangku warga yang bertuliskan tanah ini milik Desa Adat Tarukelot dengan sertifikat hak milik nomor 03213 atas nama Desa Pakraman Tarukelot. Sementara itu, beberapa waktu sebelumnya jero mangku warga mengakui keluarganya kena sanksi adat gara-gara memperjuangkan kepemilikan tanahnya hingga 2 kali menang perkara di pengadilan. Menurut jero mangku warga, semua berawal ketika dia hendak memperjuangkan tanah seluas 21 are. Jero mangku warga memiliki bukti kuat kepemilikan tanah. Selama ini tanah tersebut ditempati oleh seorang warga. Awalnya masalah perkara pribadi dengan Isabit CS. Setelah di tanah pengadilan, kami selaku penggugat pada tahun 2017 memenangkan perkara. Kami atas nama ikut warga, ujar jero mangku warga di rumahnya kawasan Desa Adat Tarukelot 11 Januari 2022 lalu. Menurut jero mangku warga, saat hendak mengeksekusi tanah tersebut, Isabit melakukan upaya perlawanan di tingkat banding Pengadilan Tinggi Denpasar hingga kasasi di Mahkamah Agung di tingkat PT dan MA. Kami kembali menang, katanya. Disebutkan saat hendak mengeksekusi tanah tersebut, pihak Desa Adat Tarukelot masuk. Konon Desa Adat mengklaim bahwa dari 21 are tanah tersebut, 8 are diantaranya merupakan pekarangan desa. Tapi di sana Desa Adat menggugat kami di pengadilan. Saat sidang di PN Gianyar, kami kembali memenangkan perkara dengan putusan nomor kenang jero mangku warga. Setelah menang pengadilan buat kedua kalinya itulah, kata jero mangku warga, keluarganya dikenakan sanksi adat sejak 2019. Semua kewajiban saya termasuk urunan, arah-arahan dan apapun bentuknya di sekup Desa Adat, intinya kami dibebaskan. Saat sanksi adat sudah dijatuhkan, kata jero mangku warga, Desa Adat Tarukelot kembali menggugat dengan bukti baru. Lagi-lagi perkara itu dimenangkan saya dengan putusan, jelas putra jero mangku warga, Wayan Gede Kartika, kemudian
Per 10 Desember 2021 lalu, saluran air bersih ke rumah keluarga Jeromangku warga juga diputus. Ini masih disusul dengan disumbatnya saluran air irigasi yang mengaliri sawah keluarga Jeromangku warga. Sobat Istana Channel, bagaimana pendapat Anda terhadap kejadian ini? Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih atas atensi Anda. Om Santi 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 Om.